Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Di sebelah gua kalau kalian lihat, ini tuh ada mobil yang bentuknya kayak mobil konsep ya. Dia serba agresif, tapi ternyata mobil ini udah siap dijual di Indonesia. Kenalin bro, Omoda 04 EV. Nah, jadi buat yang belum tahu, di tahun 2026 ini, Omoda sama Jayco itu udah resmi gabung seperti di pasar global. Jadi sebelumnya itu kan atas nama Jayco atau nggak Chery. Nah, ini PT-nya tetap sama, Chery Sales Indonesia, tapi di dalamnya itu Omoda sama Jayco udah gabung. Nah, mobil inilah yang pertama kali dijual di Indonesia dalam brand Omoda Jayco. Jadi Omoda 04 EV ini. Ini full listrik, dia masuk ke kelas crossover, dan dia punya jarak tempuh yang cukup jauh. Penasaran mobil seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi mobil ini udah bisa di pre-book di Gias 2026 dengan DP 5 juta ya, tapi untuk harganya dibanderol sekitaran 319 juta. Memang dari pihak Omoda Jayco-nya ini memang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan Jayco J5. Nah, untuk penggunaan baterai ini cukup baik ya, 65,05 kWh dengan jarak tempuh sekitar 400-500 km. Dan dia punya tenaga yang cukup baik, tenaganya itu 215 daya kuda dan torsi 275 Nm. Hebatnya untuk range mobil ini, itu bisa mencapai 553 km loh. Nah, dengan harga 300 jutaan lebih dikit, mobil ini punya jarak tempuh yang sangat baik. Yang gue suka dari mobil ini adalah mobil ini mengadopsi desain Cyber Mecha. Jadi kalau zaman kalian kecil suka main robot Gundam ya, yang tampilannya itu agresif robot-robotnya. Nah, desain mobil ini tuh terinspirasi dari si robot-robot tersebut. Namanya bahasa desain Cyber Mecha. Makanya kalau kalian lihat tampilannya itu agresif, mengotak-ngotak, banyak lekukan-lekukan yang tegas seperti robot. Ini yang bikin tampilannya makin futuristis dan menarik ketika kalian lihat ya. Terus ada emblem Omodanya gede di depan, lampunya udah DRL, seluruh lampunya sudah LED. Sekarang dia punya grill yang untuk mengalirkan udara ke radiator. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Secara dimensi ini masuk ke kelas crossover gitu. Jadi dimensinya itu nggak begitu gede. Panjangnya 4,4 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,5 meter. Jadi untuk mobilitas sehari-hari, mobil ini udah pas banget lah. Dan sama seperti di bagian depan, desain samping belakang itu mengadopsi desain Cyber Mecha. Makanya banyak lekukan-lekukan agresif. Contohnya ya, di sini ada lekukan agresif, ada garis-garis tegas ya. Ini tampilan tuh kayak apa ya? Kayak robot, bener-bener kayak robot guys. Spionnya pun bahkan bentuk trapesium gitu, mengotak-otak. Biasanya mobilan kan cuma bulat atau enggak kotak. Kalau ini bener-bener bentuk trapesium seperti robot. Terus kita lihat nih bagian kayak kaki-kakinya. Nah, untuk velg dia menggunakan ring 18 dibalut dengan ban 215 profil 55. Jadi untuk ban dia pakai ban yang ukuran cukup tipis ya untuk meng-improve handling. Serta untuk rem dia depan belakang dia udah menggunakan cakram. Nah, yang menarik juga ya di mobil ini, di sekeliling bodi mobil ini udah dilengkapi oleh kamera depan, spion kanan kiri, belakang. Itu udah dilengkapi oleh kamera karena di mobil ini udah ada kamera 360 derajat. Serta di bagian atas dia udah dilengkapi oleh panoramic roof. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya nih. Oke, sekarang kita lihat bahas bagian belakangnya. Jadi bagian belakang itu gue suka banget, bentuknya agresif, mengadopsi tema Cyber Mecha. Nih, lihat aja lampunya nih. Lampunya itu punya tema yang menarik, dia jadi kayak garis ya. Ini menarik nih, ini bikin tampilannya makin futuristis, terus dia udah dilengkapi sensor parkir dan juga kamera mundur. Nah, sekarang kita lihat bagasinya nih. Enaknya di mobil ini udah ada power tailgate, jadi tinggal sekali pencet doang. Untuk luas bagasi di mobil ini cukup luas ya. Jadi ketika jok roda keduanya itu nggak dilipat, itu luasnya sekitar 450 liter, tapi kalau jok roda keduanya itu dilipat bisa sekitar 1100 liter. Nah, terus dia juga udah disediain sekat begini nih, untuk privacy barang kalian yang ada di bagasi. Nah, sekarang kita akan bahas ke interiornya. Oke, ini dia interiornya nih. Jadi dia serba mengotak ya. Dia banyak garisan tegas di interiornya. Desainnya juga sangat modern. Dia pakai head unit 13,2 inci yang bentuknya itu vertikal, jadi kayak megang HP ya. Terus di bagian setir dia udah bisa tilt dan teleskopik ya. Terus dia udah mengadopsi column shifter, sama jok bagian depannya ini udah elektrik ya. Jadi untuk sebenarnya untuk fitur di mobil ini di harga 300 jutaan lebih dikit udah lebih dari cukup. Di konsol tengah ada phone holder sama wireless charging, terus ada cup holder, serta Omoda masih menggunakan tombol fisik nih di beberapa bagian. Contohnya nih ada power door lock, terus ada AC, hazard, sama mode berkendara. Terus di bagian tengah sini ada konsol tengah yang sangat lega.
Nah, terus ini untuk joknya juga bahannya empuk banget, dia pakai bahan kulit. Sama yang menarik di mobil ini, ada panoramic glass roof. Jadi begitu kalian tekan ya, itu nanti akan otomatis nutup pakai tirai otomatis yang ada di atas ini. Jadi sekali pencet, nah ini ketutup, pencet lagi, ini kebuka. Jadi dia sistemnya bukan pakai tirai yang memanjang, tapi dari otomatis dari kacanya. Oke, sekarang kita akan coba row keduanya nih. Oke, jadi ini dia row keduanya, cukup lega ya. Jadi di depan posisi nyetir gua, tinggi gua tuh 175 cm. Dan untuk headroom ini masih kesisa banyak, begitu juga untuk legroom masih kesisa cukup banyak. Memang karena posisi baterainya di bawah, dia kakinya agak sedikit tinggi ya. Tapi memang karakter mobil yang baterai di bawah tuh rata-rata seperti itu. Untuk jok dia materialnya kulit, dan bahannya itu halus banget ya. Udah tersedia armrest juga dengan 2 buah cup holder di dalam, sama di belakang ada 3 headrest dengan seat belt. Jadi untuk safety sama kenyamanan di row kedua ini masih sangat dipikirkan oleh si Omoda 04 ini. Nah, di belakang ini juga ada 2 buah port charging, jadi kalian nggak berebutan. Yang satu USB, yang satu itu Type-C. Terus karena di atas itu ada panoramic glass roof ya, makanya AC belakangan ini ditaruh di konsol tengah. Jadi penumpang belakang masih tetap dingin, guys. Oke, jadi kesimpulannya Omoda 04 EV ini adalah sebuah crossover yang cocok banget untuk mobilitas sehari-hari. Selain desainnya itu yang keren, mengadopsi tema Cybermecha, dia punya jarak tempuh yang sangat jauh, yaitu mencapai 553 km. BTW mobil ini juga udah bisa di pre-booking di Gias 2026. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil ini kalau kalian pengen mobilitas harian yang penuh dengan gaya. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!